Film berawal di sebuah rumah sakit di London, di mana ada seorang wanita tua, Manu, yang sedang dirawat di sana. Tak lama, seorang petugas masuk untuk membersihkan kamarnya. Tiba-tiba Manu mengambil rokok milik petugas. Manu berhasil menyogok petugas itu supaya dia bisa merokok di luar. Ketika sampai di luar, petugas bermaksud mengawasi sekitar agar tidak ada yang melihat keberadaan Manu di luar. Namun ia menyadari kalau Manu sudah berhasil melarikan diri dari rumah sakit itu. Di sisi lain, Manu berhasil pergi sambil membawa botol infus miliknya. Ya pastinya orang-orang pada bingung melihat pasien perawat berjalan yang sebenarnya. Manu sampai di kantor pengacara bernama Patel. Di sana, Manu meminta Patel memberikan visa miliknya agar ia bisa pulang ke India. Patel pun mengatakan kalau itu sangat mustahil untuk dilakukan, karena masalah yang sebelumnya sudah terjadi membuat Manu tidak bisa mendapatkan visa India. Ketika sedang merenung, Manu ingat jika ada satu orang pria yang bisa membawanya kembali ke India, yaitu Hardy, seseorang dari masa lalu Manu, tepatnya 25 tahun yang lalu, di mana mereka pernah dekat dan terpisah karena keadaan. Manu pun meminta agar Patel mencarikan nomor Hardy agar mereka bisa saling berkomunikasi lagi. Film berlanjut ke Laltu, Punjab, di mana sebuah festival sedang dilaksanakan. Dan di sana ada Hardy yang bersiap untuk mengikuti lomba lari. Sementara itu, ada Pak Getu lagi menerima panggilan yang tak lain itu adalah Manu yang sedang mencari Hardy. Bergegas ia pun segera berusaha memberitahu Hardy yang saat itu sudah mulai dengan lomba larinya. Hardy yang mendengar nama Manu seketika terdiam dan segera menerima panggilan itu. Akhirnya, setelah perpisahan yang panjang, Hardy pun bisa mendengar lagi suara wanita yang sangat dia rindukan. Di sini Manu pun meminta agar mereka bisa bertemu di Dubai pada tanggal 21. Ya intinya, Manu mau menceritakan sebuah masalah jika mereka sudah bertemu nanti. Setelah panggilan berakhir, Manu lalu meminta 2 visa tambahan untuk dia dan 2 temannya, Bali dan Bungu, yang saat itu juga sedang berada di London. Manu lalu mendatangi kedua temannya untuk menyuruh mereka bersiap bertemu dengan Hardy di Dubai. Setelahnya, mereka ke bandara untuk segera berangkat. Scene kemudian flashback ke 25 tahun yang lalu untuk menceritakan kisah mereka yang membuat mereka tak bisa pulang ke India. Saat itu, Manu dan 2 temannya adalah orang miskin dan tidak berpendidikan yang tinggal di Laltu, sebuah perkampungan kecil di daerah Punjab. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka ini punya cita-cita pergi ke London untuk kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, Manu dan 2 orang tuanya terpaksa menjual rumah mereka untuk biaya hidup mereka. Bungu mempunyai tekad untuk membantu perekonomian keluarganya karena sang ayah menganggur dan si ibu bekerja sebagai petugas di sebuah pabrik. Begitu juga dengan Bali yang cuma anak seorang tukang jahit rumahan. Setelah selesai dengan pekerjaan, Manu dan kedua temannya mendatangi agen untuk permohonan visa. Pria agen menawarkan cara untuk bisa tinggal di London. Bali disarankan menikahi seorang wanita asal Inggris yang bisa membuatnya punya kewarganegaraan Inggris. Bungu pun disarankan untuk mencari pekerjaan. Sementara Manu disarankan menjadi atlet yang mewakili timnas India di Olimpiade. Namun harapan seketika musnah saat mereka mendengar harga yang harus dibayar untuk jasa itu. Alhasil, mereka lalu diusir saat pria agen mengetahui kalau mereka nggak punya uang. Beruntung, pria agen itu berubah pikiran ketika Manu dan teman-temannya berjanji mau memberikan semua uang tabungan mereka. Pemilik agen kemudian menyuruh Manu untuk mencari pelatih agar bisa berlatih sedikit gerakan sebelum mengajukan visa atlet miliknya. Sementara itu, Hardy yang merupakan mantan perwira angkatan darat baru saja tiba di Laltu untuk mencari seseorang. Kemudian dia pun sampai di sebuah rumah makan
yang kebetulan Manu bekerja di sana sebagai pelayan. Namun nampaknya keadaan di sana cukup heboh karena Manu sedang adu mulut dengan pemilik rumah makan. Manu yang kesal akhirnya berontak dan keluar dari pekerjaannya. Pemilik rumah makan yang muak dengan tingkah Manu segera mengambil bambu untuk menghajarnya. Tentu Hardy yang berada di sana tak tinggal diam dan memberikan pria itu pelajaran. Melihat keahlian bela diri Hardy membuat Manu mau menjadikannya sebagai pelatih. Namun Hardy menolak karena dia datang cuma untuk mencari seseorang. Sampai saat di mana Manu mendengar dan mengetahui nama seseorang yang dicari Hardy. Kemudian Manu pun segera membawa Hardy ke rumahnya untuk bertemu seseorang itu. Rupanya seseorang yang dicari Hardy adalah kakak kandung dari Manu. Maksud tujuan Hardy mencarinya untuk mengembalikan barang sekaligus berterima kasih karena kakaknya Manu sudah menolongnya saat terluka di medan pertempuran. Tapi ternyata kakaknya Manu yang dicari sudah meninggal karena kecelakaan. Setelah itu, Manu ceritakan kisah hidupnya ke Hardy, di mana Manu bertekad untuk menebus kembali rumah yang disita untuk jaminan utang. Hardy yang mengetahui kisah menyedihkan dari Manu akhirnya berubah pikiran dan mau melatihnya agar bisa mengajukan visa ke London. Beberapa hari berlalu, Bali bersiap untuk menjalankan pernikahan dengan wanita Inggris. Begitu juga dengan Bugu yang sedang melakukan wawancara untuk menjadi seorang dokter. Namun ya jelas saja, ujung-ujungnya mereka pun kecewa saat tahu kalau sebenarnya mereka sudah dibohongi pemilik agen bodong yang hanya ingin mengambil uang mereka saja. Sementara Manu dan Hardy yang baru sampai di kantor agen itu kaget saat melihat ekspresi teman-temannya. Bugu yang kesal akhirnya menyalahkan Manu karena dari awal itu adalah idenya untuk membawa mereka ke tempat itu. Karena sudah kehilangan harapan, Bugu berniat untuk bunuh diri karena dia takut pulang ke rumah setelah uang yang dia gunakan untuk mendapatkan visa malah raib di gondol penipu. Namun Hardy meyakinkan Bugu jika ia punya rencana yang bisa membantunya. Kemudian mereka pun kembali ke rumah Bugu dan Hardy mulai mencoba mengarang cerita kalau Bugu masuk rumah sakit akibat dihajar anak tirinya. Intinya, Hardy ini menyampaikan jika Bugu sudah menikah dengan seorang janda berusia 60 tahun. Ya, walaupun orang tua Bugu tak percaya, tapi Hardy berhasil meyakinkan ibu Bugu agar tidak marah soal uang yang hilangnya itu. Tapi ujung-ujungnya mereka ketahuan jika berbohong. Bugu lalu disuruh bersumpah di depan neneknya kalau dia tidak akan pernah bermimpi lagi tentang London. Dan nenek Bugu akhirnya mati karena sumpah yang sebelumnya sudah dia lakukan. Saat sedang membawa mayat neneknya, Bugu melihat iklan promosi visa yang ada di sisi jalan. Tak ingin kehilangan penawaran itu, Bugu pun menyuruh orang lain untuk menggantikannya membawa mayat neneknya. Begitu juga dengan Bali, Manu, dan Hardy yang pergi menyusul Bugu. Tapi kali ini Hardy memarahi mereka berdua dan mengatakan jika ia punya rencana lebih baik untuk bisa mendapatkan visa mereka, yaitu mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Dan jika berhasil melewatinya, mereka akan mendapatkan visa pelajar ke London. Setelahnya, mereka pun mengikuti kelas dan dilatih seorang guru bernama Getu, orang yang juga ada di awal film ini. Di sini Manu dan teman-temannya berkenalan dengan Suki, seorang pria yang berniat pergi ke London untuk menyelamatkan mantan pacarnya yang disiksa suami pilihan orang tuanya. Tapi Suki merasa kesal ketika tahu lamanya waktu untuk mengikuti pelatihan, yang mungkin membuat Suki tak sempat menyelamatkan mantan pacarnya. Di hari berikutnya, Pak Getu yang marah ke Hardy karena tak menyimak pelajaran, akhirnya menyuruhnya untuk menjelaskan tentang pelajaran yang ia terima. Namun karena memang Hardy tidak tahu apa-apa, ia menjadi bahan ejekan dan ditertawakan teman-temannya. Manu berusaha membela Hardy dengan berkata bukan begitu caranya menjadi seorang guru. Lalu Manu mengajak Hardy untuk pergi dari sana. Pada suatu malam, Manu dan Hardy menonton film bersama. Di sini Manu pun menangis karena sangat menghayati adegan film
di mana si pria sedang berlutut dan melamar wanitanya. Sementara Hardy yang diam-diam menyimpan perasaan ke Manu, bertekad suatu hari nanti akan berlutut dan melamar Manu di London. Di kelas berikutnya, para murid sangat optimis jika mereka sudah menguasai bahasa Inggris dan meminta agar Pak Getu meloloskan mereka ke tahap selanjutnya. Pak Getu lalu menyuruh Suki agar menjelaskan mengenai Taj Mahal dengan bahasa Inggris dalam 2 menit. Suki bisa melakukannya karena ternyata di depan mereka ada contekan yang sudah dibuat Hardy sebelumnya. Ya, meskipun pada akhirnya Pak Getu mengizinkan mereka untuk melanjutkan ke tahap wawancara. Manu dan teman-temannya sedang berhadapan dengan para penguji untuk menguji bahasa Inggris mereka. Jelas saja, mereka pun terbata-bata untuk menjelaskan mengenai kehidupan mereka dalam bahasa Inggris. Please understand feelings. Di hari berikutnya, Manu dan teman-teman sedang menunggu hasil pengumuman akhir dari tahap wawancara yang menentukan apakah mereka bakal pergi ke London atau tidak. Bali segera berlari untuk melihat daftar nama mereka. Dan kemudian dia pun pingsan karena mengetahui jika ia berhasil lulus. Namun tidak dengan teman-temannya yang gagal untuk bisa pergi ke London. Untuk pertama kali, rumah Bali merayakan syukuran untuk keberhasilan itu. Pak Getu sempat membuat video yang akan digunakan sebagai promosi kelas miliknya. Sementara Suki yang tak terima dengan kenyataan mulai mengamuk dan menyerang Pak Getu karena dianggap tak punya empati terhadap dirinya. Beberapa hari berlalu, Pak Getu yang merasa bersalah kembali mendatangi Suki untuk berikan kabar bahwa Suki bisa pergi ke London, namun dengan cara danki atau ilegal, di mana ia akan melewati perbatasan dengan resiko akan ditembak polisi perbatasan. Tiba-tiba seorang pria memberitahukan jika ada sebuah panggilan untuk Suki dari London. Dengan rasa tak sabar, Suki berharap jika panggilan itu dari mantan pacarnya. Namun rupanya itu dari Bali yang mengabarkan bahwa mantan pacar Suki sudah bunuh diri setelah tahu Suki gagal lulus dalam tahap wawancara sebelumnya. Suki merasa mati rasa dan tidak ada gairah untuk hidup. Ia lalu mengambil kompor dagangan milik orang dan memilih untuk membakar dirinya sendiri. Kejadian itu membuat Hardy trauma dan berusaha meyakinkan kedua temannya bahwa dia bakal membawa mereka ke London. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan danki. Dalam perjalanan danki, Manu dan teman-temannya bertemu lagi dengan 3 orang lainnya, Pompey, Chamli, dan Gulab, serta 1 agen danki. Ketika akan melewati perbatasan, mereka melihat menara penjaga, dan agen danki memutuskan agar kembali dan membatalkan perjalanan mereka. Tapi Hardy menolak saran itu, dan milih untuk melanjutkan perjalanan bersama teman-teman dengan menyelam menggunakan selang. Namun mereka sempat ketahuan dan ditembaki oleh penjaga. Di esok harinya, mereka semua selamat dan terdampar di sebuah sungai. Hardy sempat menunjukkan foto Bali yang terlihat sudah menjadi orang sukses di London, agar mereka tetap semangat untuk melanjutkan tujuan mereka. Perbatasan demi perbatasan mereka lewati, dan perlu waktu 2 bulan untuk melintasi Pakistan, Afghanistan, hingga mencapai ke Iran. Di gurun yang luas, Hardy dan teman-temannya dihadang tentara Iran yang sangat marah ke mereka. Tentara itu kemudian menyuruh Pompey, Chamli, dan Gulab untuk kabur. Meski Hardy sempat melarang mereka karena ia tahu jika tentara itu bakal menembak mereka. Benar saja, dari atas gunung, tentara itu membidik dan membunuh mereka bertiga. Setelah itu, Hardy, Manu, dan Bugu disekap di sebuah camp. Tak lama, tentara itu merasa tergoda dengan kecantikan Manu dan ingin mencicipinya. Hardy pun dipaksa untuk keluar dari dalam tenda dan kemudian Hardy berhasil melakukan perlawanan dan menjatuhkan tentara itu. Hardy kemudian berusaha mengalihkan perhatian 2 tentara lainnya. Hingga kemudian Hardy mampu mengalahkan 2 tentara itu dan mereka selamat.
Hari demi hari berlalu, dan mereka berhasil melewati beberapa perbatasan hingga kemudian mengantar mereka semakin dekat dengan London. Sampai pada akhirnya, Manu dan teman-teman berhasil menginjakan kaki di London untuk pertama kalinya. Di sana mereka bertemu dengan Bali, yang ternyata bekerja sebagai patung hidup di tengah kota untuk menghasilkan uang. Namun ada satu kenyataan yang harus mereka terima, karena ternyata Bali sudah berbohong tentang kesuksesan yang dikatakan. Padahal nyatanya, Bali masih menjadi orang susah dan hidup dengan puluhan pendatang lainnya di sebuah rumah gubuk. Hardy pun marah dan menyalahkan Bali, karena kebohongannya itu, 3 teman mereka harus mati di perbatasan hanya karena ingin pergi ke London untuk mencapai kesuksesan. Bali pun mengatakan kalau dia hanya ingin membuat orang tuanya bangga dengan apa yang dia lakukan. Tak peduli jika dia harus dihina, bahkan direndahkan di negeri orang. Mau tidak mau, akhirnya Hardy, Manu, dan Bugu menetap di tempat itu sambil cari pekerjaan yang cocok untuk mereka. Sampai saat dimana petugas polisi berhasil menemukan keberadaan mereka dan bersiap untuk melakukan penangkapan. Beruntung saat itu, Hardy dan yang lainnya sempat untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Hardy yang sudah muak dengan keadaan itu membuatnya ingin pulang saja ke India, karena sesulit apapun kehidupan mereka di sana, tapi mereka tidak harus sembunyi dari kejaran polisi. Namun Manu menolak dan memohon agar Hardy tetap berada di sana untuk menemaninya dalam keadaan susah maupun duka. Sejak saat itu, Hardy tak pernah lagi berniat untuk pulang ke India. Bahkan dia terus mencari cara untuk tinggal di London dengan legal. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Patel, seorang pengacara yang juga ada di awal film ini. Patel memberikan 3 pilihan ke mereka untuk bisa tinggal di London. Pertama, menginvestasikan 1 juta uang mereka di bank. Kedua, permohonan suaka, di mana mereka diminta memberikan kesaksian bahwa hidup mereka terancam jika tetap tinggal di India. Atau yang ketiga, yaitu pernikahan dengan warga negara Inggris dan bisa bercerai dalam 2 tahun kemudian. Karena 2 pilihan pertama tak mungkin dipilih, akhirnya Patel menyarankan agar Manu melangsungkan pernikahan palsu dengan seorang pecandu narkoba. Pernikahan itu berlangsung di sebuah gereja, dan saat upacara selesai dilakukan, si pastor menyuruh mereka untuk berciuman. Tentu sajalah Manu menolak, mengingat kalau itu hanya pura-pura. Kemudian terjadi keributan antara mereka, yang akhirnya membuat Hardy marah dan menghajar pria itu. Tak berapa lama, para polisi datang ke gereja untuk mengamankan mereka. Begitu juga dengan Manu yang ikut ditangkap karena ketahuan melakukan pernikahan palsu. Setelahnya, Patel menghampiri mereka lagi dan menyarankan agar melakukan pilihan kedua, yaitu permohonan suaka yang akan dilakukan esok hari. Tibalah hari itu, dan terlihat Hardy dan teman-temannya membawa Abu Suki sebagai bahan pertimbangan agar mereka mendapatkan permohonan suaka. Di depan hakim, Hardy yang mantan angkatan darat India menolak mengkhianati negaranya dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Patel. Malah sebaliknya, ia justru mengatakan kejujuran bahwa peraturan visa hanya menjadi diskriminasi bagi orang miskin. Intinya sih, Hardy menolak mengajukan permohonan suaka kalau harus berbohong tentang negaranya. Hingga akhirnya, hakim memutuskan mengembalikan Hardy ke India. Sementara 3 lainnya tetap pada tujuan mereka untuk mengajukan suaka dan tinggal di London. Sejak saat itu, Hardy dan Manu benar-benar berpisah dan tak pernah bertemu lagi. Kembali ke masa sekarang, di mana Manu, Bali, dan Bugu sampai juga di Dubai untuk bertemu dengan Hardy. Mereka pun sangat bahagia dan saling melepas rindu meski banyak orang yang merasa aneh dengan kelakuan mereka. Setelah itu, mereka pun makan siang bersama dan saling mengobrol. Di sini Hardy terkejut sekaligus kaget begitu tahu kalau Manu ternyata belum menikah sama sekali. Di sini Manu berkata kalau mereka sangat ingin kembali ke India dalam waktu dekat. Karena setelah tinggal di London, mereka sudah tidak pernah pulang lagi ke India. Hardy pun terdiam begitu mendengar kenyataan jika Manu ini menderita kanker
dan dokter mengatakan jika hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Itulah alasan Manu menemui Hardy agar bisa membantu mereka pulang ke India, karena ia tidak mau mati di negara orang. Hardy sempat menangis mendengar kabar itu dan berjanji akan membawa Manu untuk pulang ke India. Setelah itu, Hardy mendatangi Bakir, seorang agen Danki, untuk bantu seludupkan mereka ke India. Akhirnya mereka pun sepakat dengan harga yang sudah ditentukan dan bersiap untuk pergi ke Jeddah, di mana sebuah kontainer sudah bersiap untuk mengangkut mereka. Bakir sempat mengambil paspor Inggris mereka untuk dimusnahkan. Saat mereka sudah naik ke kontainer, Bakir memfoto mereka untuk dilaporkan ke kantor imigrasi. Petugas imigrasi yang mengetahui itu segera bergerak untuk menangkap mereka di pelabuhan. Sementara Hardy dan kawan-kawan menyadari jika Bakir sudah menjebak mereka. Tak lama para petugas datang dan membuka kontainer itu. Namun rupanya di sini Bakir dan Hardy sudah bekerja sama untuk membodohi petugas imigrasi dan meyakinkan bahwa mereka adalah warga negara India yang berpergian secara ilegal ke London. Intinya di sini Hardy dan teman-temannya dibawa ke kantor imigrasi dan akan dipulangkan ke India dalam waktu 2 minggu ke depan. Itu artinya mereka nggak perlu capek-capek masuk ke kontainer dan pulang secara ilegal. Mereka hanya menunggu selama 2 minggu dan akan pulang dengan aman menggunakan pesawat. Akhirnya, setelah puluhan tahun berlalu, Manu, Bali, dan Bugu berhasil kembali lagi ke kampung halaman. Terlihat banyak perubahan terjadi di desa mereka, termasuk dengan kehidupan keluarga Manu dan teman-temannya yang semakin mapan berkat uang yang selama ini mereka kirim untuk orang tua mereka. Pada suatu malam, Hardy dan Manu sedang bersama, dan di sini Hardy mengatakan kejujuran bahwa sebenarnya dia juga belum nikah karena masih menunggu Manu untuk menjadi istrinya. Kemudian Hardy pun melamar Manu. Namun sayangnya, Manu meninggal tak lama setelah mendengar kabar gembira itu. 6 bulan kemudian, Hardy, Bali, dan Bugu yang sedang berjalan-jalan dihampiri seorang pria yang menawarkan jasa visa ke London. Tentu mereka cuma tertawa dengan tawaran itu. Hardy pun membanting pria itu dan film pun berakhir.